السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, pemirsa, kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Falah, Jalan Bambu Apus Raya, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Menarik apa yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu bagaimana kita menguatkan kembali akidah kita untuk menangkal segala bentuk fitnah, yang insya Allah akan kita kaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah akan dikenalkan oleh rekan saya Fahada Indi. Silakan Indi. Ya, baik Sofyan, tentunya guru-guru kita juga sudah hadir di Masjid Al-Falah Cipayung, Jakarta Timur ini, pemirsa. Di antaranya ada Kiai Haji Idrus Romli, kemudian Habib Ali bin Hussein, dan juga Ustazah Sofa Tunida. Dan selanjutnya Sofyan? Ya, langsung saja kita mulai program Damai Indonesiaku ini yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Fadal Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan para guru
ada Kiai Idrus Romli, ada Ustazah Safwatun Nida dan segenap pemirsa TV One dimanapun dan pemirsa di masjid ini yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa Rabbil Alamin. Huwal hamid li nafsihi wa huwal mahmud. In bi'atul qasdu lil qasidina huwal maqsud. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad الذي دللتنا وهديتنا وكرمتنا وصرفتنا ودللتنا وجعلت سعادة الدارين في سير على دربه وبلوغ الحسنى في تحقق بحبه اللهم فحققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه أما بعد. Pemirsa TV One, ketahuilah bahwa saat ini kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan bagi diri kita untuk sama-sama mengkaji. Tadi telah mendengarkan ayat suci Al-Quran, bahwa Allah turunkan Al-Quran bukan hanya sekedar untuk kita baca kemudian kirimkan Fatihah buat mereka yang meninggal, tapi Al-Quran lebih ditujukan bagi kita yang hidup agar menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Kali ini kita membahas tentang akidah. Akidah adalah sebuah keyakinan di mana sebelum turunnya perintah solat baru turun pada setengah tahun sebelum hijrah. Perintah puasa dan zakat baru turun pada bulan ini, bulan Sa'ban di tahun kedua hijrah. Perintah haji jauh setelahnya. Jadi sebelum ada perintah solat, zakat dan puasa, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad? Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad adalah rasa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itulah yang ditekankan oleh Nabi Muhammad, bahwa tiada yang patut kita sembah, tiada yang patut kita tunduk kepadanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita ajarkan anak kita setiap hari. Dari mulai kecil kita ajarkan Asmaul Husna, Allah ya Sami, ya Basir, ya Alim, ya Halim, ya Jabbar, ya Qahar. Tapi pada kenyataan hakikatnya kita sering menundukkan kepala kepada manusia. Kita sering malah mengeluh kepada manusia. Kita sering meminta kepada manusia. Di saat Allah menantikan permohonan kita. Di saat Allah ingin kita berduaan dengannya, kita seakan-akan tidak pernah menghiraukannya. Jadi yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad 12 tahun lamanya adalah hakikat kalimat tauhid la ilaha illallah. Inilah yang disebut dengan akidah, bahwa betul-betul kita mengakui tiadalah Tuhan selain Allah. Bukan hanya sekadar di ucapan. Karena akidah ada di dalam hati kita. Keyakinan adanya di dalam jiwa. Apa yang nampak dalam keseharian kita, baik dari sholat kita, puasa kita, zakat kita dan sebagainya, tidaklah akan berarti jikalau keyakinan kita salah. Oleh karena itu, seorang yang melakukan kebaikan, tapi dia tidak mengakui keesaan, kemanunggalan Allah, dan tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka amal perbuatan baiknya akan sia-sia di hadapan Allah. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Islam menginginkan kita betul-betul menjadikan Allah Tuhan yang pantas kita sembah. Kata Allah dalam hadits qudsi, kuntu kanzun mahfiyun. Aku sebelumnya adalah pembendaraan yang tersimpan, yang besar, tapi tidak ada seorang. Maka aku ciptakan manusia agar mereka mengenalku, kata Allah. Agar mereka mengetahui kehebatanku, agar mereka mengetahui kedermawananku, agar mereka mengetahui ketinggianku. Itu yang diinginkan Allah bagi kita manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Haram Makkah, guru dari Sayyid Alwi Al-Maliki, guru daripada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, guru dari Syekhul Masayih. Dia berkata di dalam kitabnya Taghribul Usul li Tashilil Wusul, dia berkata, tiadalah diciptakan hamba kecuali beribadah. Makna beribadah adalah mengenal sebenar-benar siapa Allah sebagai Sang Khalik. Betulkah kita sudah mengenal Allah? Ketika kita mengucapkan tadi salat Allahu Akbar, apa kita merasa diri kita yang hebat, merasa diri kita yang besar, merasa diri kita, sehingga tidak ada apapun yang kita dapatkan dari ibadah kita. Karena Allah tidak senang disekutukan di dalam kebesarannya. Allah tidak menginginkan kita sebagai hamba merasa diri kita merasa hebat dan kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sehingga timbul fitnah di mana-mana.
saat ini terjadi karena kita tidak betul-betul mengerti siapa Allah, zat yang kita sembah. Umat muslim yang satu dengan yang lain merasa dirinya yang lebih hebat di antara masuknya. Seyogyanya kita seorang muslim melihat saudara kita, merasa mereka jauh lebih mulia dari diri kita. Melihat yang besar merasa mereka lebih mulia dari kita karena lebih banyak ibadahnya. Melihat yang kecil merasa lebih mulia dari diri kita, kenapa? Karena lebih sedikit dosanya dari kita. Ayo hadirun, maka kesempatan ini sangat kita muliakan untuk betul-betul menjaga akidah kita. Alhamdulillah, kita betul-betul mengenal siapa Allah sebagai Sang Khalik. Betul-betul tahu apa ajaran yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga tidak sia-sia kita. Hidup kita, visi misi kita menjalani kehidupan di dunia ini sebagai hamba Allah berjalan dengan baik. Kita tidak ego. Kenapa terjadi saat ini? Mereka rela makan yang bukan miliknya. Mereka mengambil yang bukan punyanya. Karena mereka tidak tahu dasar tujuan penciptaan mereka di muka bumi. Sehingga mereka menuruti hawa nafsunya dan egonya sendiri. Sehingga mereka sana lebih buruk bahkan dari binatang. Saat ini kita lihat manusia yang rela mengambil hak orang lain yang bukan miliknya. Seorang pemimpin yang bisa berlaku zalim terhadap rakyatnya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar agama yang betul. Rela berbuat curang di sana dan di sini karena mereka tidak merasa meyakini. Betul bunya Islam ala khamsin. Kita sama-sama meyakini Islam dibangun atas 5 perkara. Setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian iman antuk minu billah. Beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab Allah. Dan beriman kepada yaumul qiyamah dan qadha, ketentuan baik dan buruk dari Allah. Tapi kita lupa satu hal yang setelahnya. Anta bud ma'nal ihsan. Anta budaka annaka tara. Fa in lam takun tara fa innahu yara. Sembahlah Allah. Beribadahlah kepada Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu seakan-akan kita melihat Allah, bahwa Allah zat yang maha melihat. Kita ada kurang di keimanan kita. Jika kita meyakini Allah tidak melihat perbuatan curang kita. Allah tidak melihat perbuatan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mengerti betul-betul makna hakikat kita sebagai hamba Allah. Dan menjalankan fungsi kita dengan sebaik-baiknya. Hanya ini yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza habibana yang telah memberikan betapa pentingnya sebuah akidah la ilaha illallah. Jauh ajaran ini diajarkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebelum adanya perintah salat dan juga puasa. Untuk itu akidah sebuah ruh. Ketika akidah atau ruh itu tidak sempurna, maka berantakan pula amalan-amalan yang kita lakukan. Nah, untuk itu mari kita perkuat kembali akidah kita sehingga bisa menangkal fitnah-fitnah yang terjadi di muka bumi ini. Lantas bagaimanakah macam-macam fitnah yang ada di muka bumi ini? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustazah Sofwatun Nida tentang bagaimana macam-macam fitnah. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.